Salam saudara, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara dalam keadaan baik, sehat, dan penuh berkat-berkat Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang bermakna, yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup ini seperti sebuah jarum jam yang terus berputar tanpa henti, melewati hari, bulan, dan tahun. Semua dilalui tanpa kembali. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16, Rasul Paulus telah memperingatkan kepada kita semua bagaimana kita harus hidup. Meski sulit mengendalikan mulut ini, siapa berhasil terjaga hidupnya? Siapa memboroskannya dengan kalimat yang sia-sia akan menuai binasa. Ada pepatah mengatakan, bibir terluka, buruklah selera makan. Bibir melukai, buruklah hidup. Tetapi bibir berkata kebenaran, mengeluarkan kita dari kesukaran. Bersyukur untuk nafas hidup yang baru, yang Tuhan berikan setiap pagi. Bersyukur atas kasih setia, pemeliharaan, dan perlindungannya yang sempurna di tengah pandemi ini. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa belum tentu. Hidup bukan soal lamanya kita bernafas di dunia ini. Bukan pula soal banyaknya keberhasilan atau pencapaian. Bukan soal banyaknya harta. Bukan juga soal berapa banyaknya followers di medsos kita. Hidup adalah soal makna. Seberapa bermaknanya hidup ini buat diri kita, buat keluarga, buat sesama, dan terlebih lagi bagi Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, buat hidup ini bermakna. Hidup adalah proses belajar. Belajar bukan soal berapa banyaknya gelar formal yang kita dapatkan, tetapi bukankah seluruh perjalanan hidup ini adalah belajar? Belajar bersyukur saat kebaikan datang, belajar menerima saat penderitaan dan cobaan menerpa, belajar rendah hati saat kesombongan merajai ego dan hati, belajar bangkit dari keterpurukan. Intinya, hidup adalah proses belajar sampai kematian menjemput. Sadarlah Tuhan punya rencana besar dan indah untuk hidup kita. Selaraskanlah dan arahkanlah proses belajar hidup ini pada rencana Tuhan itu. Niscaya keajaiban, mujizat, dan berkat-berkat Tuhan akan selalu terjadi dalam hidup kita. Haleluya! Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.